Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa sharral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Ayol ikhwah rahimani wa rahimakumullah, jamaatul salatu subuh fi masjid Al-Balad Residen Bojongsari Depok yang saya muliakan. Alhamdulillah, Allah masih memberikan umur kita yang panjang, yang mana setiap umur akan dihitung detiknya, menitnya, jamnya, harinya, pekannya, bulannya, dan tahunnya. Oleh sebab itu, mari flashback, ingat-ingat, muhasabah, introspeksi diri. Sudah habis berapa tahun kita membelanjakan usia kita di muka bumi ini, dan apa yang telah kita kerjakan selama ini dalam rangka menghadapi hari akhirat kelak. Di suatu saat kita akan menyesal-nyesalnya begitu. Ya, kalau seorang seperti Ibnu Taimiyah yang hidupnya hanya untuk ilmu Quran, hadis, dipenjara, disiksa, atau Imam Ahmad rahimahumullah masih merasa nyesal, padahal hidupnya hanya penuh dengan perjuangan dan menuntut ilmu. Andaikan bahkan Ibnu Taimiyah, andaikan dia berkata rahimahullah, kurang lebih, andaikan aku mempunyai harta yang banyak akan aku berikan kepada orang yang membelanjakan, yang memenjarakan diriku. Karena begitu bersyukurnya beliau di penjara. Dengan itu dia bisa bermunajat, berkhalawat kepada Rabbnya, menyusun kitab dan lain-lain. Beliau wafat setelah diangkat, tidak boleh menulis, akses menulis dan lain-lain di stop, dan itu saat-saat mendekati kematian. Beliau tidak nikah karena sibuk dengan ilmu. Terutama ucapannya, aku menyesal waktuku tidak lebih banyak untuk menelahku Quran, mentadaburi Quran. Padahal beliau punya tafsir Ibnu Taimiyah. Memang tidak begitu terkenal seperti Ibnu Katsir. Artinya seorang membelanjakan usianya dari 0 sampai wafat untuk Al-Quran itu masih belum cukup. Andaikan dia dikasih waktu atau usia 100 tahun, 120 tahun pun. Karena begitu agungnya Al-Quran. Dan kita sedang masuk kepada diturunkannya Quran di halaman 445 dari kitab yang penuh faedah ini, susunan Al-Ustadz Al-Fadil Dr. Firanda Andirja LC MA Hafizahullah. Semoga Allah
memberi keberkahan usia, memanjangkan usia beliau untuk berkarya untuk umat Islam di Indonesia. Adapun pembenci selalu ada. Bayi baru lahir saja sudah ada pembencinya. Ya, di antara pembencinya adalah anak baru lahir udah ada yang ngomongin. Anak ini terlalu pesek ya. Fisiknya, padahal anak ini belum berdosa. Kok anak ini hitam atau terlalu putih? Biasa. Ya, kita lahir penuh celaan dari orang yang mencela, pujian dari orang yang memuji. Dan itu hendaklah, bayi itu nggak peduli mau dia ngomong apa. Andaikan kita bisa hidup seperti bayi, ya sungguh berbahagia. Kita nggak peduli. Laumatalaim. Ya, orang yang berjihad, menuntut ilmu, memegang Quran dan Sunnah, laumatalaim, nggak peduli orang lain ngomong apa. Asal kita berada di koridor yang benar, on the right track. Kereta kalau on the right track tenang, mau ke Surabaya kemana silahkan. Tapi kalau menyimpang dari tracknya terbalik. Atau kalau kita di Safinatun Najah, di bahtera yang bergelombang apapun, sebesar apapun, kalau kita berada di Safinatun Najah, perahunya, bahteranya Nabi Nuh alaihissalam, biasanya Al-Quran dan Sunnah, wal athar wa ahlul sunnah wal Quran ahlul sunnah wal ahlul athar, mereka disebut di dalam Safinatun Najah. Gelombang boleh tinggi 2 kali lebih tinggi dari gunung yang tertinggi, tapi Safinatun Najah akan terus naik. Fitnah di mana kita hidup sekarang mengerikan. Ya, ada file berapa 3.000 file atau apa yang isinya merusak. Jangan bicara tentang Islam. Sisi manusianya sudah rusak. Ini zaman kita hidup, dia abadikan. Mereka mengabadikan kerusakan mereka sendiri. Betapa dahsyatnya kerusakan ini. Kalau dahulu juga diabadikan dengan pahat, ya, dengan candi-candi, pelecehan, dipahat itu. Bahkan Allah mengabadikannya dengan dibaliknya, ya, daerah yang bermaksiat, ya, Sodom itu daerah, dan dia di Tiban. Ya, sehingga orang-orang itu beku di batu dalam posisi sedang mengerjakan pekerjaan yang tidak pernah dilakukan oleh maksiat. Ya, kaum Luti. Nah, ini kita hidup seperti itu. Mereka bangga, dan Allah Maha pencatat. Allah Maha merekam. Ya, ya'lamu sirrakum wa jahrakum wa ya'lamu ma taksibun. Allah tahu apa yang mereka rahasiakan atau yang mereka jaharkan. Maksiat direkam, disebarkan, itu menjaharkan, ya, kemaksiatan kita, naudzubillah. Ya, dan susah itu mendapat ampunan. Karena dia merekam sendiri kejahatannya. Ya. Padahal kadang-kadang Allah mengampunkan dosa-dosa kita semalam, di paginya kita rahasiakan. Muzaharah, orang yang sudah berdosa penuh semalam, paginya diceritakan pada temannya, pada bosnya, dan lain-lain. Ada seorang datang ke saya, Ustaz, saya telah menjinahi istri adik saya. Naudzubillah. Begitu. Kalau taubat sudah, ya sudah, kamu jangan ceritakan lagi. Taubat yang benar. Begitu. Ya. Memang dia taubat, rahimahullah, semoga Allah ampunkan dosanya. Berzina kepada istri adik, istri kakak, naudzubillah. Itu kejahatan yang paling besar di antara kejahatan berzina. Ya, adalah kita hati-hati. Ya, dia dalam menyebut itu dalam rangka taubat, tapi tidak boleh diumbar. Baik, kita masuk kepada materi 445 karena materi yang saya siapkan cukup banyak. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Di mana di halaman 445 didahului dengan ini terbitnya matahari, ya. Fajar Shidik. Fajar Shidik adalah terbit, ya. Tidak boleh seorang yang berpuasa makan. Itu azan yang kedua.
azannya Bilal kalau nggak salah. Tidak boleh lagi makan. Fazar Shadiq, Fazar Kazib masih boleh makan. 50 ayat setelah Fazar Kazib, terus Fazar Shadiq. Nah, ini Fazar Shadiq di mana tampaknya matahari jelas. Ya, Al-Quran seperti itu kita gambarkan. Ya, mulai turun satu ayat. Ya, dimulai turunnya itu turunnya malaikat Jibril ya alaihissalam membawa wahyu kepada Nabi Muhammad SAW di Gua Hira. Itu halaman 440. Saya sudah beri di kajian di tempat lain ya. Dan ini lanjutannya di kajian 142 kalau nggak salah. Gua Hira adalah tempat bersejarah, bukan tempat untuk mencari keberkahan. Ya, judulnya ini bagus, langsung akidah arahnya, menjelaskan sejarah Islam, sejarah ya itu langsung ke akidah kalau orang yang memang akidahnya benar. Ya, Gua Hira adalah tempat bersejarah, bukan tempat untuk mencari keberkahan. Nanti kita jelaskan ya tentang itu insyaallah. Oleh karena itu tidak pernah diriwayatkan bahwa Nabi SAW kembali lagi ke Gua Hira setelah menjadi Nabi dan Rasul. Tidak pula pernah diriwayatkan bahwa seorang sahabat atau tabi'in mencari keberkahan atau beribadah di sana. Ingat ini. Ya, bagi yang mau haji atau yang sudah haji, yang sudah umroh, mau umroh lagi, hati-hati. Kalau sekedar napaktilah sejarah silahkan. Tapi kalau mencari keberkahan di Gua Hira tidak diriwayatkan, tidak diperintahkan oleh Nabi, sahabat dan tabi'in, orang-orang yang baik agamanya. Nggak boleh niru-niru, ya, sholat di situ, mengkhususkan nazar dan lain-lain. Jika Gua Hira itu memiliki keberkahan, niscaya mereka akan berbondong-bondong ke sana. Tetapi jika sekedar hanya ingin mengetahui sejarah bagaimana dahulu kesulitan Nabi SAW mendaki ya hingga ke Gua Hira untuk berkhalwat ya, maka hal itu tidak mengapa. Ini pendapat Ustadz ya. Ya. Tapi kalau untuk kehati-hatiannya daripada hati melihat di sana banyak orang yang sholat dan lain-lain, itu lebih baik hindari. Ya, dan itu berat perjalanan itu. Gitu. Saya telah siapkan di sini tentang larangan dari ulama ya. Ya, ada satu kitab tentang masalah mencari berkah ya. Sebagian penulis kitab terutama para ahli sejarah menyebutkan bahwa di Mekah terdapat beberapa gunung yang diberkahi, tempat dikabulkannya doa ya, begitu. Maksudnya keberkahan adalah ya, berkah lah ya, banyak kebaikan, dikabulkannya doa dan lain-lain. Tidak diragukan bahwa hal semacam ini adalah klaim yang tidak ada dalilnya ya. Selain keterangan bahwa Rasulullah SAW pernah beribadah atau menetap di sebagiannya pada suatu waktu dan semacamnya. Sebelumnya telah ya ini dijelaskan oleh buku ini. Saya ambil kutipan dari buku ya, banyak sebelumnya telah dijelaskan mengenai larangan mencari berkah dengan bekas Rasulullah SAW berupa tanah pijakan ya, nggak boleh tanah pijakan ya dan lain-lain ya. Setelah menyebut sebagian gunung ya, dia banyak gunung ya disebutkan, jangan ya cari berkah itu yang di Mekah, apalagi gunung yang di Jakarta di Indonesia. Gunung Kawi, Gunung Slamet, gunung-gunung nggak ada keberkahan itu. Dia boleh mengkhususkan atau makam di wali ini di gunung ini nggak boleh datang untuk doa dan lain nggak boleh. Setelah menyebutkan bagian gunung tersebut, Syekh Siddiq Hasan Khan, siapa kita ingat ini adalah seorang ulama yang nikah dengan ratu orang India dan kaya, ya. Ratunya kaya, Syekh biasa talabul ilmi, tapi nikah jadi wakil menteri atau wakil menteri, lalu dibiayai istrinya untuk ya terus talabul ilmi dan berdakwah.
inilah ya keberkahan seorang Syekh ya Syekh Siddiq Hasan Khan. Ya, beliau berkata yang artinya berziarah ke salah satu gunung ini bukanlah sunnah. Di antara gunung-gunung yang dicari berkahnya oleh sebagian orang dengan menziarahnya adalah sebagai berikut. 1. Gunung Hira. Ya, ini nggak ada di buku Ustadz, saya tambahkan sendiri. Gunung ini dinamakan juga dengan Jabal Nur. Jadi kalau mau ke Gua Hira, naik ke Jabal Nur sampai puncak, turun lagi 20 meter. Ya, penjelasan fisik. Ya, bagi yang sudah pernah sana, ya nggak apa-apa. Kalau dulu salah sholat di situ, nggak boleh. Kalau sekarang lihat sejarah aja sebagai mengukur kekuatan kita dengan kekuatan Rasulullah, silahkan. Ya, begitu. Berada di sebelah timur Mekah. Di gunung ini terdapat sebuah gua yang dinamakan Gua Hira, yang pernah dijadikan tempat ibadah oleh Rasulullah SAW sebelum turunnya wahyu. Rasulullah sering ya berhalwat sebelum turunnya wahyu. Contemplation. Rasulullah tidak senang wataknya orang jahiliyah. Ya, wanitanya seperti itu, berzina pakai bendera, menyuruh orang datang banyak orang atau 10 orang, ya, yang lakinya juga gitu, dayus, tidak ada cemburunya, dikirimnya istrinya karena mungkin dia jelek, saya pengen dapat turunan yang ganteng ini itu pintar, kamu berzina sama Fulan bin Fulan, teman saya, teman dekat, ini nggak boleh. Ini Rasulullah tuh apa? Benci, fitrahnya enggak cocok dengan kehidupan seperti itu. Makanya dia ke gunung, ya. Apakah Rasulullah tahu bahwa dia akan dapat wahyu di gunung itu? Tidak. Rasulullah hanya fitrahnya mengikuti fitrah tauhid, ya, fitrah yang telah digariskan oleh Allah. Ya, kullu mauludin yuladu alal fitrah. Setiap manusia lahir dengan keadaan fitrah, ya. Fa'abawahum yang menjadikan ya, bapak-bapak mereka yang menjadikan Yahudi atau Nasrani atau Majus. Walaupun hadis ini cuma 3 ya, Yahudi, Majusi, Nasrani, Majusi, artinya selain 3 ini boleh kepercayaan, apa itu wiwitan, enggak boleh tetap. Ini mewakili saja. Kalau disebutin enggak selesai-selesai. Ya, Yahudi, Nasrani, Majusi, kepercayaan, ateisme, ya, panjang hadis itu. Hadis ini 3 untuk mewakili semua yang mirip itu. Ya, Rasulullah aman dari itu. Ayahnya tidak mendoktrin dia untuk, mungkin ya dalam sejarah tidak, beragama jahiliyah, tidak, suci. Ya, beliau bebas. Ya. Gua ini sekedar Rasulullah berkhalwat menyendiri, ya, begitu. Gua ini dan gunung tempat ia berada tidak terkait dengan hukum-hukum haji dan umroh. Ingat, ilmu ini enggak ada hubungan dengan haji dan umroh. Pergi haji niat karena Allah, ya, dan mengusap apa yang disyariatkan. Enggak semua kita usap sebagaimana qaul Muawiyah, ya, enggak ada yang harus ditinggalkan. Lalu Abdullah bin Abbas bilang, ya, membacakan ayat begitu. Laqad kana fi Rasulillahi uswatun hasanah. Langsung Muawiyah kaget, engkau benar. Yang diusap cuman apa yang diperintahkan oleh Rasulullah, yaitu rukun Yamani dan Hajar Aswad. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah berkata, Hira adalah gunung terpanjang di Mekah. Sebelum datangnya Islam, suku Quraisy biasa berkunjung dan beribadah di dalamnya. Nabi SAW sendiri selalu beribadah di dalamnya sebelum diangkat sebagai Nabi. Kemudian ketika Allah Ta'ala memuliakan beliau dengan mengangkatnya sebagai Nabi dan Rasul, mewajibkan makhluk untuk beriman kepada beliau, mentaati dan mengikuti beliau dan kaum muhajirin awal yang telah beriman kepada beliau dan mereka adalah makhluk paling utama, menetap di Mekah selama belasan tahun. Dan selama itu belum, ya, beliau dan sahabat beliau tidak pergi ke Gua Hira. Kemudian beliau berhijrah ke Madinah, melakukan umrah sebanyak 4 kali, melakukan haji wada bersama mayoritas kaum muslimin. Namun beliau dan sahabat yang manapun tidak pernah mendatangi Gua Hira. Ini perlu dipahami, ini ulama Ibnu Taimiyah menjelaskan. Sejak diutus
ya Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq ya sudah berlalu, itu silakan baca halaman-halaman sebelumnya. Sejak itu nggak pernah kembali lagi, final sudah, nggak mau dapat wahyu ke Goa Hiro lagi. Ini berjalan, wahyu itu berjalan ya, dan itu hikmahnya Rasulullah. Asbabun nuzul kadangkala ada karena kejadian, asbabul wurud sabda Nabi karena ada kejadian ya, begitu. Kalau di Goa terus 30 juz di Goa, kejadian apa ya, dan masyarakat enggak, Goa itu sempit begitu. Ini hikmahnya salah satu. Dan Rasulullah tidak pernah balik lagi ke Goa, hatta walaupun ada hadis di mana Rasulullah tidak pernah menerima wahyu lagi sampai orang kafir bilang setan kamu telah meninggalkan kamu ya, diledek. Rasulullah sabar, enggak ke Goa lagi, sabar, itu wahyu tidak turun lama, enggak ke Goa lagi. Apakah Abu Bakar, Umar dan lain-lainnya rindu begitu Rasulullah mati, wafat ya, mati bahasa Arab ya, wafat bahasa kita untuk menghormati huruf. Apakah mereka ke Gua Hiro kangen dengan wahyu? Tidak, mereka hidup biasa, nggak ada asar sahabat Abu Bakar, Umar dan lain-lainnya. Abu Bakar rindu dengan wahyu lalu pergi ke Gua Hiro mengenang, tidak ada itu. Kalau ada hadirkan yang sahih ya, asar itu asar sahabat. Ini di Gua Hiro, apalagi gua-gua lain ya, ada orang Syiah ya, Mustafa Asibai, seorang ahli hadis, ahli sejarah, pernah mengunjungi karena dia harus menulis doktoralnya. Dia mengunjungi faham Syiah. Dia datang ke suatu goa, lalu ada penjaga pakai obor. Tuhan mau ngapain? Ya saya mau lihat goa ini. Ya, lalu diterangkan, ini goa apa? Inilah nanti Imam Mahdi akan keluar dari goa ini. Oh ya, kamu siapa? Oh saya pelajar. Nyesel dia karena dia tahu ini orang Sunni, ini Syiah ini, penjaga Syiah. Nanti ke gua situ lagi, ke gua sebelahnya atau gunung tempat lain, mereka gitu juga. Nanti Imam Mahdi akan keluar dari gua ini. Berapa gua? Inilah kesesatan Syiah Rafidah. Ya, na'udzubillah min dzalik. Ya, kita berlindung pada Allah dari mereka, kejahatannya, faham yang sesat. Jadi ini penting. Kemudian beliau berhijrah ke Madinah. Hijrah kan rindu, pasti Rasulullah rindu. Bayangkan ya, goa yang di situ wahyu yang akan mengubah kehidupan beliau selamanya, dunia akhirat, merubah kehidupan dunia. Ini Rasulullah nggak ada perintahkan, oh aku rindu setelah tawaf yuk kita ke Gua Hiro. Nggak ada berita itu ya. Jadi orang-orang yang mengada-ada mencari tabaruk di goa-goa yang bukan Gua Hiro, apalagi di gunung-gunung selain Jabal Nur, apalagi. Begitu indahnya kalau beragama dengan dalil, mudah. Ngikut itu mudah, ngarang itu susah. Coba ingat pelajaran SD, disuruh ngarang. Paling 2 halaman, paling tinggi itu, hebat itu. Tapi kalau ngikut, ambil buku, nyontek kan mudah. Kita siru wala tu'asir, mudahkan, jangan susahkan. Ya, mudahkan. Agama ini, dinu ini yusra. Ad-din al-Islam ay-yusr. Jangan disusah-susahkan. Jangan nyari dalil yang nggak ada dalilnya, nggak akan kena itu, nggak akan ya, mau debat ribuan kali. Ya, tinggalkan orang-orang yang suka mempertahankan kesesatan, biar dia nanti menjawabnya di hadapan Allah. Dan ya kita baru situ aja kan udah panjang kalau sarah itu ya. Tadi beliau berkhalwat. Senada dengan hal ini apa yang ditegaskan oleh Al-Hafidz Ibnu Katsir ya rahimahullah dalam tafsirnya, kembali ke halaman 445, tentang gua Ashabul Kahfi
bahwa kita tidak perlu mencari tahu di mana posisi gua tersebut, karena Allah Jalla Jalaluhu tidak menyebutkan ya kepadanya. Seandainya pengetahuan tentang lokasi gua Ashabul Kahfi itu bermanfaat, niscaya Allah akan menyebutkannya baik dalam Al-Quran maupun melalui lisan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lihat Ibnu Katsir ya begitu. Begini ulama menjelaskan. Gua yang kita sudah hafal sebagian kita tentang suratul Kahfi ya, sampai dijadikan nama surat Ashabul Kahfi, nggak perlu tahu goanya di mana. Sama jangan takaluk tembok Ya'juj wa Ma'juj di mana ya, satu klaim di sini, satu klaim di sini, ya bingung. Cari medsos banyak banget. Sudah biarkan saja. Yang Allah rahasiakan nggak usah takalluf mencarinya. Satu, menimbulkan kebohongan. Akhirnya ini temboknya Zulkarnain di sini. Begitu orang percaya, ada langsung kotak amal, kotak sumbangan. Ya, yang ada yang jualan kembang, ada jual minyak wangi. Apa tujuan begitu? Pasti ada kayak gitunya. Membawa kepada kesyirikan. Coba kalau ketahuan gua Al-Kahfi langsung ya begitu. Kita mencegah saddu zara'i, mencegah yang bahaya. Bahaya yang paling bahaya adalah syirkul akbar. Makanya dicegah banget. Walaupun ke kuburan Nabi ya, ke Madinah itu dicegah, jangan sampai orang sholat menghadap kubur Madinah, kubur Nabi. Itu nggak ada dalilnya. Dan mengusap bagian kuburan Nabi nggak ada. Dulu nggak ada. Kadang mengusap pagarnya. Emang zaman Nabi ada pagar sebegitu bagus? Kalau memang ada, pasti pagar yang dipertahankan sampai sekarang atau tembok yang dipertahankan sampai sekarang adalah tembok yang dibangun begitu Nabi wafat. Dia akan diabadikan karena Abu Bakar mengusap tembok itu, Umar mengusap tembok, Utsman mengusap tembok itu. Terus ya ini barokah tabaruk yang salah. Ya, begitu indahnya Islam, mudah. Apalagi sekarang stainless steel diusap-usap. Maka ada askar yang jaga. Usap ada apa? Hubungannya apa dengan Nabi? Yang disuruh ikutin ittiba ala sunnah. Salah satu ittiba ala sunnah, kalau cinta sama Nabi jangan usap ini buatan tukang besi. Apa hubungannya dengan Nabi? Usap-usap dicium. Itu kuburan Nabi loh. Ada orang-orang kebablasan, kuburan Syekh Fulan, Habib Fulan, usap-usap dicium. Ada apa hubungannya? Ini batu. Yang nanti kita dengar itu. Umar radhiyallahu anhu mencium Hajar Aswad dengan perkataan, kalau aku tidak melihat Rasul menciummu, aku tidak akan cium kamu. Ittiba ala sunnah. Makanya orang berebut-rebut karena ada dalil. Ya, begitu. Ya, baik dalam Al-Qur'an melalui lisan Rasul. Ya tidak ada itu. Ya, baik di Quran dan lisan Rasul enggak ada itu. Firman Allah, kita masuk nih. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaqa. Khalaqal insana min 'alaqa. Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Quran surat Al-Alaq 1 sampai 2. Coba ayat ini langsung baca. Ya, enggak menjelaskan aku utusan Allah. Begitu tidak. Misalkan Jibril disuruh bilang aku utusan Rabbul Alamin. Tidak. Langsung iqra. Baca. Sungguh mengagumkan ayat ini. Ayat ini akan menebas segala fitnah bahwa orang Islam itu jumud, bodoh, bahlul, stupid, idiot. Ini menyelegakan. Kenapa kalau orang Islam tidak bodoh seperti itu? Karena ayat pertama aja baca. Bacalah. Ya, fi'il amr. Fi'il amr itu perintah tegas. Makanya
Nahwu yang membagi fi'il kata kerja ada cuma 3. Ya, fi'il madhi kata kerja lampau, fi'il mudhari kata kerja sekarang dan akan datang mustaqbal, dan fi'il amr. Di bahasa Inggris nggak ada, bahasa Indonesia nggak ada pembagian itu. Ya, bahasa Inggris ya banyak fi'il verb, ya present continuous, present tense, past tense continuous, past perfect tense, dan lain-lain banyak. Ya, sampai bingung kita. Ini pakai apa ini? Mau ngomongnya begitu. Ya. Have you done it? Begitu. Apakah kamu telah kerjakan? Ya kan beda bahasa Inggris, Arab beda. Tapi ini Allah menggunakan Iqra. Baru ayat pertama diperintah. Karena Allah Maha tahu hambanya ini suka membantah. Yang diperintah gak dikerjakan, yang dilarang dikerjakan. Itu anak-anak itu, jangan naik situ ya, nanti jatuh. Dia naik. Ada ustaz ya dari Riau, kalau menggambarkan anak-anak, kita ini kayak anak-anak. Kalau dilarang Allah kita kerjakan, kalau diperintah kita tinggalkan. Seperti anak-anak nih, jangan ribut ya, dia ribut itu. Kalau kajian jangan ribut ya, nak, dia ribut itu. Itu fitrah anak-anak kayak gitu. Kalau anak-anak masih lucu kan, karena dia nggak tahu ya, dia nunggu 1 jam kajian. Lah orang tua udah 40 tahun suyuh tuh. Ya di sini kita bacakan banyak tuh tentang usia, ya gitu. Ya silakan lihat videonya saja. Begitulah, makanya perintah Iqra bismi rabbikal ladzi khalaqa. Siapa yang merintah? Yaitu ya Rabbuka alladzi khalaq. Rabb kamu yang menciptakan kamu. Sudah jelas, bukan ngegaji kamu. Bukan sekedar ngegaji, ngasih rezeki, menciptakan kamu. Nah, apakah kurang jelas perintah ini? Ya, khalaqal insana min 'alaq. Bahkan dijelaskan kamu diciptakan dari 'alaq. Ya, bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Dulu belum ada teknologi. Islam yang mengajarkan, Allah yang mengajarkan manusia dalam suratul Mu'min. Ya dalam surat-surat yang lain jelas itu dirinci. Ya, mudghah dan lain-lain. Ya silakan nanti ada waktu kita bahas itu. Jadi beginilah Islam itu ilmiah. Belum ada ilmu pengetahuan 1400 tahun menyelidiki begitu lengkap. Ya. Dan dalam segi bahasa ya ini khalaqa, alaqa, indah sekali Al-Qur'an itu. Ya. Gitu. Kalau kita nggak paham artinya pun indah. Ya, apa nih? Iqra bismi rabbikal ladzi khalaqa, khalaqal insana min 'alaqa, begitu. Ya, 2 ayat ini saya sudah menggetarkan hati. Inilah kali yang pertama Al-Qur'an turun ke dunia. Selain itu pula, lelaki misterius tersebut menyebutkan sesuatu detail tentang Tuhan yang selama ini ingin diketahui oleh Rasulullah SAW. Jibril alaihissalam menyebutkan bahwa Tuhan tersebut Maha Mencipta, Maha Pemurah, memberikan kemuliaan dan pengajaran kepada manusia. Namun di sisi lain, lelaki itu tidak memberitahukan maksud atau tujuan utama dari kedatangannya saat itu, ya, yaitu pengangkatan Muhammad sebagai nabi. Dan Nabi nggak menjelaskan, nggak ada introduksi. Itu hikmah. Allah mah tahu hikmahnya. Nggak ada mukaddimah. Mukaddimahnya itu menampakkan ya. Sebelum dapat wahyu, Rasulullah suka melihat Jibril dalam bentuk yang asli, kalau tidak salah seperti itu. Ya nggak ada mukaddimah, langsung Iqra dan mendekap. Ya Rasulullah didekap 3 kali. Iqra, ya lalu dilepas, didekap lagi, ya dekapnya depan atau belakang nggak ada penjelasan juga. Lalu dilepas lagi. Ma'ana biqari,
Iqra, ma Nabi Qori sampai 3 kali. Baru Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Lalu setelah apa yang terjadi di Gua Hira tersebut membuat perasaan pada diri Rasulullah SAW bercampur aduk hingga menimbulkan ketakutan dan kekhawatiran yang sangat luar biasa pada diri beliau. Setelah itu beliau cepat-cepat pergi dan berlari meninggalkan tempat tersebut menuju rumah beliau. Beliau SAW menghentikan peribadatan beliau semata-mata untuk mencari keamanan. Nah ini manusia biasa takut, dan Rasulullah itu orang yang kuat. Dalam halaman-halaman sebelumnya Rasulullah seperti dipeluk ya seperti itu bukan Rasulullah orang lemah. Rasulullah pernah kekuatan Rasulullah pernah dalam hadis beliau berapa kali kekuatan jimanya dari manusia biasa, 40 kali atau 10 kali gitu, atau 13 kali kurang-kurang, bisa menggilir setiap istri 1 hari ya. Dan Rasulullah kekuatan fisiknya pernah bergulat dengan orang yang masuk Islam, ahli gulat ya, dibanting Rasulullah. Dan Rasulullah pernah memecahkan batu waktu perang Khandaq ya. Ada ide dari Salman ya Rasulullah, apakah ini wahyu kita perang kayak gini kalau orang kafir Quraisy nyerang kita? Ya enggak, ini ijtihadi, maksudnya boleh kalau ada pendapat. Kalau kami menggali itu Khandaq, karena Persia biasa perang dengan Romawi, itu 2 adik kuasa ya. Maka Rasulullah mengikut, akhirnya digali, dan pada saat menggali ada batu, nggak bisa yang lain pecahkan, lalu Rasulullah pecahkan. Tapi dipeluk atau didekap oleh Jibril, nggak lemes dia. Ya, kita tahu Jibril. Rasulullah pernah nampak Jibril dalam bentuk yang asli, ketutup itu, langit bumi ketutup. Sayapnya 600 sayap. Dan beliau alaihissalam pakai sutra, bajunya indah. Di antara sayap-sayap itu bergantung yakut ya, yakut atau berlian, perhiasan. Kalau jatuh ke bumi pas ke rumah antum jadi triliuner ya dalam sekejap. Tapi itu nggak perlu. Apa yang dibawa Jibril lebih berharga dari apa yang ada di badan Jibril. Kalau kita ya bahwa apa Jibril ya kan bisa ditinggalin nggak tuh sayapnya 1 ya kan? Kalau Rasul nggak memandang itu, Rasul akan membawa sesuatu risalah yang agung yang lebih dari dunia dan seisinya dan alam semesta, Al-Quran ini yang di hadapan kita, yang Allah izinkan kita untuk berada di zamannya. Makanya dalam bersyukur ya, kita bersyukur sampai bisa baca. Aisyah radhiyallahu anha menuturkan, faraja'a biha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yarjufu ya qawaduh. Akhirnya Rasulullah SAW pulang disebabkan 5 ayat tersebut dalam keadaan gemetaran, ketakutan hatinya. Hadis riwayat Bukhari. Kenapa hadis-hadis ini diriwayatkan oleh Aisyah? Karena Aisyah masih kecil. Mungkin belum lahir pada saat itu. Atau sudah lahir tapi masih kecil. Kenapa Khadijah tidak meriwayatkan? Memang begitulah ilmu. Karena yang jelas Aisyah mendapat cerita ini dari Rasulullah SAW. Ya, maka inilah hikmah kenapa Aisyah siap menjadi istri Rasulullah SAW. Ya, masa bermainnya dikorbankan untuk Islam, untuk mendampingi sang suami manusia terhebat dunia akhirat. Begitu indah kehidupan Aisyah radhiyallahu anha. Tidak punya anak, bukan suatu kekurangan buat Aisyah, karena dia baktikan tenaga ilmu untuk Nabi, ya suami tercintanya yang akan merubah dunia ini dan penolong di akhirat. Ya, kita memohon syafaat. Gitu.
Mengapa terjadi ketakutan yang luar biasa pada diri Rasul? Sebelum masuk itu kita akan bicarakan masalah ini lebih detail lagi tentang keberkahan. Ya, hati-hati dalam mencari keberkahan, ya. Dr. Nasir bin Abdurrahman bin Muhammad Al-Judai, ya, hakikat dari keberkahan adalah kebaikan yang senantiasa ada, kontinu, melimpah dan semakin bertambah. Itu keberkahan. Hakikat dari keberkahan adalah kebaikan yang senantiasa ada, kontinu, melimpah dan semakin bertambah. Jadi kalau kita barakallahu fikum, semoga Allah ya memberi ya keberkahan, ya memberi senantiasa kebaikan ya yang kontinu dan melimpah kepada Anda wahai saudaraku. Indah kan kalau diterjemahan Indonesia, panjang itu. Barakallahu fikum wa fikum barakallah. Barakallahu fika wa fika barakallah. Begitu. Ini adab-adab orang beriman. Dan semua kebaikan baik yang bersifat duniawi maupun ukhrawi berada di tangan Allah SWT. Semua keberkahan dari Allah. Ya, begitu. Karena itu keberkahan tidak boleh diharapkan dan diminta kecuali hanya dari Allah SWT semata. Atau boleh juga melalui segala sesuatu yang telah Allah SWT titipkan, suatu keberkahan kepadanya, yang tentunya dengan cara yang sesuai dengan syariat. Tidak boleh bentar-bentar, oh ini pohon penuh berkah. Nggak boleh. Dari mana dia tahu? Oh, kuburan fulan bin fulan penuh berkah. Ayo ngalap berkah ke sana. Dari mana dia tahu? Dalil sudah selesai. Quran sudah tidak turun lagi. Hadis nggak akan bertambah kecuali dia ngarang hadis palsu. Ya, naudzubillah. Tuh, kita harus paham keberkahan itu apa. Terus meraih keberkahan, ya, barokah atau berkah selain diinginkan oleh setiap orang, namun sebagian kalangan salah kaprah dalam memahami makna berkah sehingga hal-hal keliru pun dilakukan untuk meraihnya. Coba kita saksikan bagaimana sebagian orang alam berkah dari kotoran sapi. Ada orang jadi berkah dari kotoran sapi. Ada, bukan nggak ada ini. Makanya disebut oleh para ustadz dan ulama. Ini suatu yang tidak logis, namun nyata terjadi. Inilah barangkali karena salah paham dalam memahami makna keberkahan. Cari berkah begitu, sapi buang kotoran diambil. Ada kelompok Rafidah mencari keberkahan dengan membelepoti lumpur Karbala. Lumpur Karbala, tanah Karbala itu lebih suci dari Mekah. Dari tanah Mekah. Sehingga mereka sholat harus di tanah Karbala. Sehingga mereka punya bisnis mencetak tanah Karbala agar sujud di tanah Karbala. Saya pernah buang di Brisbane University. Dulu saya datang, masih kajian, diskusi. Gak pernah ada. Begitu masuk para pelajar Syiah di masjidnya kayak gini, di leger-leger ada tanah Karbala buat sholatnya pelajar. Saya buang ini. Ini apa ini? Ini kita siap perang pada saat itu. Mana barokah dalam bahasa, barokah bermakna tetapnya sesuatu dan bisa juga bermakna bertambah, berkembangnya suatu. Tabrik adalah mendoakan seorang agar mendapatkan keberkahan, gitu ya. Sudah tadi. Adapun makna barokah dalam Al-Quran dan Sunnah adalah langgengnya kebaikan, kadang pula bermakna bertambahnya kebaikan, dan bahkan bisa bermakna kedua-duanya. Langgeng bertambah. Ya, kalau saudara kita barakallahu fik ya, akhi, ya, jazakallahu khairan. Nah, itu artinya dia mendoakan. Cukup ucapan jazakallahu khairan kalau kita nggak bisa ngebalas hadiah dari tetangga, dari teman, jazakallahu khairan itu udah lebih. Jangan diem ya, thank you. Thanks mate, tak, kalau bahasa Inggris di sana, tak, thank you. Ya, disingkat. Terima kasih. Terima kasih apa? Mananya apa terima kasih? Boleh huruf tapi ditambah jazakallahu khairan. Terima kasih ya. Boleh. Thank you. Begitu boleh. Jangan tak dong. Tak artinya apa? Orang Inggris selalu sana boleh-boleh, yang bukan boleh juga. Ya kayak saya gini, ireng-ireng sok tahu. Tak. Padahal sama muslim. Jazakallahu khairan akhi. Itu doa yang sudah dapat membalas kebaikan orang yang memberi kita. Doa itu lebih diperlukan daripada tak dua huruf.
terima kasih, thank you very much. Jawabnya my pleasure. Sok-sok Inggris begitu kan. Ibnu Qayyim rahimahullah mengatakan, maksud dari ucapan doa keberkahan kepada Muhammad dan keluarga Muhammad karena engkau telah memberi keberkahan kepada keluarga Ibrahim. Doa keberkahan ini mengandung arti pemberian kebaikan karena apa yang telah diberi pada keluarga Ibrahim. Maksud keberkahan tersebut adalah langgengnya kebaikan dan berlipat-lipatnya atau bertambahnya kebaikan. Inilah hakikat barokah. Begitu. Ya indah ya. Semua ada penjelasan. Kalau kita tidak tahu bukan artinya tidak ada. Ya. Orang lagi sibuk nih. Ikhwan-ikhwan teman-teman saya sedang sibuk diskusi. Bukan diskusi. Debat tentang mencari barokah di kubur-kuburan. Mereka menghadirkan hadis-hadis yang gak jelas. Ya teman kita ya walaupun saya gak begitu setuju. Ya karena banyak subhat. Jarang orang mencari kebenaran. Sekarang ini mencari popularitas dan lain-lain. Kalau ikhwan kita ya insya Allah mereka memberikan, menjelaskan tentang kebenaran. Ya ada di grup doa insya Allah orang-orangnya. Alhamdulillah. Ya. Dan Allah berfirman di sini, Qul ya Qulillahumma malikal mulki tu'timal mulka man tasha'u wa tanzi'ul mulka mimman tasha'u wa tu'izzu man tasha'u wa tuzillu man tasha'u biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Katakanlah wahai Rabb yang mempunyai kerajaan, engkau berikan kerajaan kepada orang yang engkau kehendaki dan engkau cabut kerajaan dari orang yang engkau kehendaki. Engkau muliakan orang yang engkau kehendaki dan engkau hinakan orang yang engkau kehendaki. Di tangan engkaulah segala kebajikan, sungguhnya engkau maha kuasa atas segala sesuatu. Suratul Imran ayat 26. Itulah keberkahan ya dan doa-doa. Dan seluruh keberkahan itu hanya milik Allah. Wal khairu kullu fi yadik. Seluruh kebaikan di tanganmu. Ya hadis riwayat Muslim 771 begitu. Dan juga kita harus lihat wa ma bikum min ni'matin faminallah. Dan apa saja nikmat yang ada pada kamu maka dari Allah lah datangnya. Bukan dari siapa-siapa. Siapa-siapa itu hanya perantara. Suami kalau anak istri minta sesuatu bilang minta sama Allah. Ya, sebagaimana hadis Aisyah. Ya, hadis Aisyah radhiyallahu anha ya. Mintalah walaupun sendal jepit kepada Allah. Atau yang remeh-temeh belum. Ajarkan anak kita tauhid. Ayah jajannya, ayah nggak punya uang, kamu minta sama Allah. Ayah nanti THR siapkan ya, minta sama Allah. Istri juga gitu. Ya. Sayang siapkan ya untuk THR, minta sama Allah. Saya bukan apa-apa, besok mati ntar mati. Kamu minta sama saya mati. Kalau minta sama Allah, Hayyul Qayyum, hidup terus, nggak pernah mati. Begitu kita ajarkan istri keluarga tauhid dari yang sederhana. Jadi itu anak paham, oh ayah saya belum dikasih hadiah sepeda, ayah udah meninggal. Tapi Allah kan nggak pernah meninggal, Allah hidup. Minta sama Allah. Begitu juga istri, belum dibangun rumah udah wafat suamiku. Ya nggak apa-apa. Kamu jangan minta sama suami kamu, minta sama Allah. Dia akan memberi. Kalau kamu memang takdirnya punya rumah di muka bumi ini, bisa dapat dari jalan lain. Bisa dari suami kamu yang sekarang, atau nikah lagi, dapat suami yang kaya. Atau hadiah dari muhsinin. Begitu. Pintu Allah nggak tertutup dalam rezeki. Tapi kalau pintu kita, dia ngandelin kita. Satu, tauhidnya rusak. Dua, belum tentu dapat. Yang dapat dicerai ada. Belum dapat rumah, udah dicerai ada. Ya, karena dia mengandalkan banget suaminya. Ya, begitu. Dan kita ajarkan agar keluarga kita, diri kita juga selalu mengingat-ingat nikmat dari Allah sekecil apapun. Ya. Wa in ta'udu ni'matallahi la tuhsuha. Dan jika kamu menghitung nikmat Allah, tidaklah kamu dapat menghitungnya. Ngitung aja nggak bisa, bagaimana mensyukurinya? Ini ayat agung sekali. Coba hitung dari pagi, nikmat apa yang telah kita dapatkan dari bangun tadi sampai sekarang nih. Coba hitung, nggak bisa kita ngitung. Nafas kita sudah berapa kali?
minum udah berapa liter atau berapa teguk. Ya, bisa berjalannya kita ke masjid suatu nikmat. Terus kita mau hitung, belum nggak bisa ngitung apalagi mensyukurinya. Gitu. Itu keberkahan kalau orang sudah sampai ya level seperti para nabi begitu. Memang mengalap berkah yang benar itu banyak, ya. Tapi harus melalui Quran dan Sunnah, bukan ngarang-ngarang, ya, begitu. Yang sunnah ada orang cuma melakukannya, mengamalkan 2-3 orang, nggak apa-apa. Yang bid'ah, yang syirik, khurafat, tahayul, ribuan jutaan, ya nggak apa-apa, biarkan. Bal aktsaruhum la ya'lamun, kebanyakan mereka nggak tahu itu Al-Quran, ya, begitu. Fa imma ya'tiyannakum minni hudan famanittaba hudaya fala yadhillu wa la yasqa. Maka jika datang kepadamu petunjuk daripadaku, lalu barang siapa yang mengikuti petunjukku, ia tidak akan sesat dan tidak akan celaka. Ya, dalam surat Thaha ayat 120. Inilah ya, kita digiring dalam segala hal, fokus Quran, Sunnah, asar sahabat, ya begitu. Indah hidup ini kalau ya jalan kita terang, ya nggak boleh ngarang-ngarang. Ngapain ngarang juga, ya yang baca diri sendiri itu. Dan banyak ustadz memperingat ya mencari keberkahan, termasuk orang sudah menghabiskan uang berratusan juta sampai tono bukan menjalankan syariat yang akan diterima oleh Allah. Andaikan dia menjalankan syariat benar, nggak ada bid'ah, nggak ada khurafat, nggak ada tahayul di Mekah, niatnya nggak ikhlas untuk selfie dan lain, itu nggak diterima. Sudah niatnya salah, prakteknya salah, mardudun, ya doanya nggak bermanfaat. Allahumma ini, ya Allahumma inni a'udzubika minasir. Kita doa tiap hari, tiap saat. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya, kebaikan ibadahnya nggak ada di situ. Padahal sudah ratusan juta, nunggunya bertahun-tahun sampai sana syirik. Ya. Sampai sana syirik, bid'ah, khurafat. Ada ngambil tanah Mekah suruh makan. Bawa pulang tanah Mekah kamu makanlah, ya. Apa dalilnya, mana itu? Suruh makan tanah. Ya, di sini dijelaskan karena itu tidak boleh menganggap suatu mengandung berkah kecuali dengan dalil. Demikian pula tidak boleh bertabaruk dengan suatu apakah ya berupa pohon, batu, kuburan atau lainnya kecuali dengan dalil. Ya, sebagai penutup masih ada 8 menit. Saya sering menjelaskan di sini tentang Zatu Anwat. Ya. Dan bisa saya dapatkan di sini. Zatu Anwat adalah mencari berkah dari sebuah pohon. Ya, di sana ada tulisan Ustaz Dr. Abdullah Roy, bagus sekali. Ya, di mana kalau perang orang-orang jahiliyah duduk ya itikaf di suatu pohon, terus pedangnya digantung, perisai, pedang, tombak semua digantung. Dalam rangka perang lawan musuhnya, baik musuh sesama jahiliyah atau perang melawan orang Islam. Setelah Islam tampil, ya di sini dijelaskan dalam dalil menyembah pohon dan batu. Awaraitumul Lata wal Uzza wal Manata tsalisatal ukhra. Ya. Apa pendapat kalian tentang Al-Lata, Al-Uzza, Al-Manah? Ini adalah 3 di antara sembahan orang-orang musyrik Quraisy. Lata adalah seorang soleh yang dahulu di antara amalan solehnya adalah memberi makan. Jika dia meninggal dunia maka diagung-agungkan oleh orang-orang yang miskin Quraisy, oleh musyrikin Quraisy. Al-Uzza bentuknya adalah sebuah pohon, aina. Jadi batu pohon, sebuah pohon yang besar yang diagung-agungkan oleh orang-orang Quraisy. Mana adalah sebuah batu besar, ya, menunjukkan bahwa di sana ada yang mengagungkan pohon, ya. Demikian pula batu. Ada di antara orang musyrikin menyembah orang soleh, menyembah batu, pohon. Ya begitu. Di antara jalur adalah Abdul Waqid Al-Laits, ya.
Laits radhiyallahu anhu. Wa dari Abi Waqid Al-Laitsi radhiyallahu anhu qala kharajna ma Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila Hunain wa nahnu ya hudatsa an ahadi bi kufr walil musyrikina sidra. Nah, ini hadis ini asbabul wurudnya ya, kami keluar bersama Rasulullah SAW ke arah Hunain ya, dan ini terjadi setelah dibukanya kota Mekah, yaitu Fathul Mekah baru itu pada tahun 8 Hijriah. Banyak di antara orang Quraisy musyrikin yang mereka masuk ke dalam agama Islam. Orang musyrik karena kalah di antaranya masuk Islam. Jadi masih baru Islamnya. Bukan udah 40 tahun, 50 tahun Islam masih gantungin ya di pintunya. Ya Allah, ini gimana tauhidnya? Kalau ini baru, sahabat tapi baru. Yang sebelumnya musyrik, ketika dibuka kota Mekah mereka masuk ke dalam agama Islam. Setelah dibukanya kota Mekah, maka Rasulullah SAW menuju ke kota Hunain dan bersama beliau orang-orang Islam, baik yang lama maupun yang baru. Dan di sini Abul Waqid Al-Laitsi dia menceritakan kami keluar bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya biasa, yang lama, senior, junior, ya begitu. Wa nahnu hudatsa'a ya ahdil bi kufar, dan kami baru saja masuk ke dalam agama Islam. Artinya bekas-bekas jahiliyah, bekas kesyirikan sebagian masih ada di dalam diri mereka. Orang yang baru hijrah, hati-hati, jangan baru hijrah 2 bulan udah ceramah di mana-mana. Ceramahnya apa isinya? Ya, jangan. Tentang dia taubat, maksiatnya sudah ditutupi Allah, ditutupi, malah dibongkar sama dirinya. Kecuali memang pengajaran enggak, dia belum pantas ceramah. Nuntut ilmu dulu, ya. Puluhan tahun, 40 tahun, ya begitu. Walil musyrikina sidra, dan orang-orang musyrik memiliki sebuah pohon. Nah, ini yang saya sering sebut. Baru kita bahas di sini, ya, Zatu Anwat. Yaqufuna indaha wa yunutuna biha ya aslihatahum. Jadi orang musyrik punya pohon yang mereka beriktikaf di sekitar pohon tersebut dan menaruh senjata-senjata mereka di pohon tersebut. Banyak orang-orang Islam ya di Indonesia dan negara lain masih ada pohon, dan di antara dukunnya mengeluarkan pedang dari pohon itu. Ini pengakuan teman saya sendiri, dia sudah ngaji tapi adiknya masih belum. Dia bilang, adik saya bisa ngeluarin pedang dari pohon. Itu kerjaan setan. Mungkin setan yang anak-anak kecil. Ya, bukan aneh mengeluarin batu dari ini itu, dari perut. Itu pekerjaan setan. Orang-orang bodoh setannya cuma setan-setan bodoh. Tapi kalau ulama, setannya ulama juga. Ya, pendeta misalkan, ya ada. Tekniknya juga beda, halus. Seperti Parseso, pendeta yang dibujuk akhirnya nyembah setan. Itu bertahap setannya harus. Kalau setan-setan bodoh ya itu keluarin dari tanah emas, kalung. Itu kerjaan setan-setan recehan itu. Tapi orang-orang imannya lemah ya kayak gitu, tauhidnya lemah ya kayak gitu, terkena juga, bahkan banyak. Ya. Mereka itikaf, ini pohon mereka bertikaf dan mereka menaruh senjata-senjata mereka tersebut di kelilingnya. Sekarang ada itu, masih ada itu. Padahal Islamnya dari lahir. Na'udzubillah, semoga Allah ampunkan dosa mereka. Ini semoga mereka masuk ke dalam golongan uzur bil jahal. Ya, mereka dikasih uzur karena bodoh. Mereka Islam dari lahir tapi nggak pernah baca kitab, nggak pernah dengar kajian yang benar. Ya, kajian bertahun-tahun itu saja membodohi, dikibuli oleh Habib-habib dan ulama-ulama yang salah. Nggak dijelaskan ini syirik ya bapak-bapak, ini jangan, ini merusak amal kita, jarang ya, maka dibangga-banggakan ya. Saya ujung-ujungnya fulus. Abu Waqid menceritakan bahwasanya orang-orang musyrikin dahulu mereka memiliki sebuah pohon yang mereka sering beriktikaf di pohon tersebut, berdiam diri mengagungkan pohon tersebut, mengagungkan selain Allah. Di samping itu mereka juga menaruh senjata-senjata mereka di pohon tersebut. Tujuannya mencari barokah. Ini
supaya senjata-senjata tersebut ketika digunakan untuk berperang membawa barokah dan kemenangan. Dan ini menunjukkan bahwasanya perilaku seperti ini adalah termasuk perilaku orang-orang musyrikin. Marah kalau bilang ini perilaku antum, ente tahu apa ente? Baru ngaji di pondok ini udah bisa musyrik. Kita bukan menuduh musyrik. Ini amalan orang musyrikin, dalilnya ada. Kemudian beliau mengatakan yuqalu laha zatu anwat, ya. Pohon tersebut dinamakan zatu anwat, dikenal di kalangan orang-orang musyrikin dengan nama zatu anwat. Famorna bisidrati, maka ketika kami menuju Hunain menemui sebuah pohon, ya, faqulna ya Rasulullah ij'al lana zatu anwati kama lahum zatul anwat. Ya Rasulullah, buatkanlah untuk kami sebuah zatu anwatin sebagaimana orang-orang musyrikin memiliki zatu anwat. Ini, ya, biasa orang niru orang lain itu sudah biasa. Anak kecil makhluk yang paling jago meniru ayahnya, terutama cara jalan ayah, cara ngomong ayahnya, cara marah ayahnya, cara makan, ditiru. Hati-hati di depan anak-anak kita. Kalau kita dulu nggak ada pengajaran, kita sekarang belajar. Jangan niru, jangan mencontohkan yang buruk-buruk pada anak kita. Ini orang kafir nih, Bu, orang-orang tua nih yang baru masuk Islam, orang tua mau perang, masa anak kecil perang, ya begitu. Ucapan ini diucapkan oleh mereka karena mereka baru saja masuk ke dalam agama Islam. Tentunya lain antara orang yang sudah lama masuk, ya, dan belajar agama Islam dengan orang yang baru saja masuk ke dalam agama Islam. Oleh karena itu tidak heran apabila di sini sebagian sahabat yang baru saja masuk Islam, mereka meminta kepada Rasulullah SAW, ya, supaya dibuatkan zatu anwat. Kemudian beliau mengatakan, wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahu Akbar, takbir. Saking kagetnya, Allah Maha Besar, Allah Maha Besar dari apa yang kalian ucapkan. Kalian telah mengucapkan sesuatu yang besar, syirik kepada Allah SWT. Ini, ya, kalau kita melihat seharusnya Allahu Akbar. Kok begitunya mereka, ya? Begitu. Inna sunanul qultum wallazi nafsi biyadi kama qalat Banu Israil li Musa ij'al lana ilahan, ya, ilahan kamalahum alihata. Ini adalah, ya, jalan-jalan orang sebelum kalian, suluk, jalan-jalan, sunanan. Kemudian beliau mengatakan, qultum walazi nafsi biyadi, kalian telah mengatakan demi Allah yang jiwaku ada di tangannya, kalian telah mengatakan sesuatu yang pernah dikatakan oleh Bani Israel pada Musa alaihissalam. Coba kalau kita datang ke tempat-tempat itu bilang nih kayak Bani Israel, pasti kita mungkin diperangi, dibunuh atau lain-lain. Ya, kita masih lemah, nggak bisa. Ini amar ma'ruf wa nahy anil munkar ada pada umara. Ya, kalau antum nekat ya silakan. Ucapan kalian ini persis dengan yang dikatakan oleh Bani Israel pada Musa dalam surat Al-A'raf ayat 138 begitu. Nah, ini hadis ini. Ij'alana ilahan kama lahum alihah. Bani Israil setelah diselamatkan, baru selamat dari kejaran Firaun sampai tenang, Musa sedang ingin menerima wahyu, mereka langsung syirik lagi. Ya, Bani Israil kita diselamatkan oleh Nabi Musa alaihissalam dari cengkeraman Firaun dan tentaranya, dikeluarkan dari Mesir dan Allah menyelamatkan mereka dari laut. Setelah penyeberang laut, mereka mengatakan, ij'alana ilahan kama lahum alihah. Wahai Musa, buatkanlah untuk kami sembahan, ya, sebagaimana mereka memiliki sembahan-sembahan. Ya, begitu agungnya, ya, hadis ini. Ij'alana ilahan kama lahum alihah. Ya, bahaya itu. Persis dengan yang dikatakan Bani Israel. Ya, makanya Rasulullah bertakbir, Allahu Akbar. Kebesaran Allah, ya, harus ditampakkan di situ. Kok begitu bodohnya, ya Allah, disaingi dengan sekedar pohon ciptaan Allah. Mau pohonnya besarnya kayak apa, itu ciptaan Allah. Begitu, ya. Ini panjang sekali, saya nggak habiskan karena kita sudah lewat 4 menit. Ya, kalau ada pertanyaan silahkan, nanti saya jawab. Kalau tidak kita tutup sampai sini. Saya mohon maaf jika penjelasannya
tidak menyeluruh ke poin-poin penting. Yang poin penting sih adalah berkah, kesyirikan dan lain-lain. Tugas kita mengembalikan belajar sirah ini bukan sekedar belajar baca untuk nostalgia, tapi menerapkan dalam kehidupan sehari-hari untuk diri kita, keluarga dan keluarga besar serta masyarakat sekitar kita. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.